Hai guys, di video kali ini aku itu mau bahas tentang Abraham Maslow. Yaitu lahir di Brooklyn, New York. Orang tua Maslow menganggap kalau pendidikan itu adalah kunci bagi Maslow itu bisa sukses. Maslow merasa kalau masa kecilnya itu lumayan bahagia, yaitu tinggal sendirian dan suka membaca buku. Maslow menghabiskan masa kecilnya di Brooklyn. Di sekolah, Maslow itu belajar dengan baik. Ia itu awalnya belajar hukum untuk memenuhi keinginan orang tuanya. Setelah itu, ia melanjutkan studi psikologinya di Universitas Columbia. Ia itu terkenal akan hierarki kebutuhannya dan beranggapan kalau kebutuhan di tingkatan rendah itu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan di tingkat tinggi itu menjadi motivasi. Konsepnya ini didapat ketika ia melihat seekor monyet. Ia melihat ada beberapa kebutuhan itu yang lebih diutamakan. Sama halnya dengan manusia. Ketika ia sedang haus, maka akan segera minum air. Manusia itu dapat bertahan hidup tanpa makan selama berminggu-minggu. Tapi jika nggak minum air itu hanya dapat bertahan beberapa hari aja. Artinya itu adanya tingkatan kepentingan kebutuhan pada manusia. Kebutuhan ini yang sering disebut Maslow sebagai kebutuhan dasar. Terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa kasih sayang, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Maslow mengatakan jika kebutuhan dasar itu sudah dipenuhi, maka orang tersebut itu akan memuaskan kebutuhan di tingkat berikutnya. Hal ini didorong oleh 2 hal, yaitu motivasi kekurangan yang bertujuan untuk memenuhi kekurangan yang ada, dan motivasi pertumbuhan untuk tumbuh dan kembang. Kebutuhan fisiologis itu adalah kebutuhan yang paling dasar bagi manusia untuk bertahan hidup. Contohnya itu kebutuhan makanan, minuman, tempat teduh, tempat tidur, oksigen. Ketika seseorang lapar kan gak mungkin ia mencari teman dulu untuk dihargai. Pasti kita itu harus memenuhi kebutuhan fisiologi kita dulu dengan makan. Setelah kebutuhan fisiologi terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan rasa aman. Hal ini seperti perlindungan dan kebebasan dari kasus kriminal, perang, teroris, penyakit. Kebutuhan ini mungkin nggak bisa dipenuhi secara total karena ada ancaman itu yang kita sebagai manusia itu nggak bisa kontrol. Contohnya itu seperti bencana alam. Setelah kebutuhan rasa aman itu terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Bentuk kebutuhan ini seperti kebutuhan untuk berteman dan bersahabat, keinginan memiliki keturunan, kebutuhan dekat dengan keluarga, dan kebutuhan memberi dan menerima cinta. Setelah kebutuhan dicintai itu tercukupi, manusia itu akan mengejar kebutuhan egonya, yaitu dengan mencari penghargaan untuk bisa berprestasi. Kebutuhan akan penghargaan ini dibagi lagi menjadi 2. Ada kebutuhan penghargaan yang tipenya rendah, seperti status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, dan apresiasi. Sedangkan kebutuhan penghargaan yang tipenya tinggi itu, contohnya kebutuhan perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Jika semua kebutuhan itu udah dipenuhi, maka kebutuhan yang tertinggi yang ditemukan oleh Maslow itu adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Pada tahap ini, orang itu udah bisa mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya. Awalnya itu Maslow pikir jika seseorang itu udah dihargai, maka kebutuhan aktualisasi dirinya itu udah terpenuhi.
Tapi ternyata dia membedakannya karena melihat banyak anak muda itu yang udah memenuhi kebutuhan reputasi dan harga diri, tapi belum bisa sampai di tahap ini. Oke guys, makasih udah nonton video ini. Jangan lupa komen di bawah kalian itu udah masuk di tingkat Maslow yang mana. See you in the next episode. Bye.